jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Palembang. Masya Allah, makasih banyak. Udah mampir ke studio Islami Tinda. Dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islami Tinda yang di rumah yang dirahmati Allah ya. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi temanya adalah hati-hati. Ternyata bisa riba. Apa itu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang antri beli emas investasi atau FOMO. FOMO itu apa sih? Ikut-ikutan. Nah coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih tayangannya. Kamis 17 April, harga emas antam 24 karat mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah. Untuk pecahan 1 gram, harga berada di level Rp1.975.000. Harga ini melesat Rp32.000 dibandingkan perdagangan Rabu kemarin. Ini Masya Allah, langsung kita datangin pakar ekonomi kita. Ini ada Pak Dr. Muhammad Bukhari Muslim LCMA, dosen Fakultas dari Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Dan juga beliau ini adalah pakar hukum ekonomi Islam. Wah langsung nih kita mau coba kupas lebih lanjut nih Pak Dokter nih. Ya, zaman sekarang ini makin canggih. Zaman sekarang ini kita bisa nabung emas, ya tiap bulan bayar, tapi masalahnya adalah ada yang nggak pegang fisik emasnya, ada yang mungkin dikirim atau bagaimana. Nah kalau nggak pegang fisik ini, nah ini seperti itu termasuk riba apa enggak pertanyaannya ini Pak Dokter nih. Nah ini mohon izin penjelasannya secara hukum, mohon izin. Fadhal, tepuk tangan buat guru kita Pak Dokter Bukhari. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Saudara sekalian, riba itu ada 2. Pertama riba karena utang. Orang utang 1 juta mengembalikan 1.100.000, maka 100-nya riba. Yang kedua riba karena jual beli. Riba jual beli itu kalau barangnya sama. Kalau dalam hadis, adz-dzahab bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah wasyairu bisyair wal burru bil burri wal milhu bil milhi ya dan biadin misran bimisrin. Rasulullah mengasih panduan. Kalau mau tukar menukar, kalau kata Ustadz tadi barter, barangnya sama, emas dengan emas, maka harus sama timbangannya. Sekilo dengan sekilo. Lah sekarang yang jadi masalah kalau mau lebaran tukar duit 100.000, ditukar 10.000 dapat 9, itu riba. Maka hati-hati, jangan sampai kena kita di situ. Nuker 100.000 dapatnya 90 tapi 10 ribuan. Nah itu riba. Nah kita sekarang lagi rame. Ramenya apa? Orang nabung emas. Nabung emas itu adalah membeli emas tapi dengan cara dicicil. Kalau kita mengikut fatwa Majelis Ulama Indonesia itu punya fatwa tentang mencicil emas. Itu boleh. Kenapa? Emas itu sudah menjadi barang. Persis kayak mobil, persis kayak handphone. Bapak Ibu kalau beli handphone boleh cicil enggak? Boleh. Emas juga boleh. Kalau zaman Nabi emas menjadi mata uang. Tapi saat ini emas itu sudah menjadi barang. Jadi boleh dicicil. Maksud kita untuk nabung emas itu adalah mencicil emas. Jadi kita beli emas, emasnya ditaruh di toko yang kita beli sebagai jaminan, lalu kita mencicil, itu yang disebut menabung emas. Syaratnya apa? Nah, itu yang penting nih. Syaratnya adalah emasnya harus wujud. Apa itu wujud? Harus ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang menjual barang yang makdum. Makdum itu apa? Jual barang tapi barangnya nggak ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nabung emas, emasnya itu ada. Harus ada fisiknya. Harus ada. Betul.
Di tokonya ada, cuma dititip di sana. Kalau dititip boleh. Tapi kalau Boleh. seandainya kita nggak pernah pegang fisiknya, cuma hanya angkanya aja, oh saya punya 20 gram gitu. Iya, yang penting ada fisiknya. Maka harus ada yang menjamin. Siapa yang menjamin? Pemerintah. Oh. Maka kalau beli di toko yang sudah dijamin pemerintah. Contohnya apa? Ada sertifikatnya. Oke. Gitu. Itu Iya, keren iya, itu iya. ada. Misalnya siapa yang menjamin sekarang ada namanya Bapepti. Nah itu ada. Kalau Bapepti membolehkan ada izinnya beli di situ. Pasti ada fisiknya. Oke, Ah, nanti gitu. kita bahas lebih lanjut lagi Pak Siap. Dokter ya. Makasih banyak penjelasannya, tepuk tangan dong buat Pak Dokter Bukhari. Boleh duduk Pak, izin. Ustadz Maulana. Iya. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan Ustadz nanya-nanya sama jamaah. Aku nanya-nanya ya? Iya sebelumnya masuk dulu ke segmennya. Ustadz bertanya, Kami menjawab. Nah, ada bapak-bapak, ada ibu. Wah, bagus banget kalau ibu ini aja ya. PHP nih. Oke. Silakan, Bu. Boleh berdiri Ibu, Iya. perkenalkan dirinya. Coba silakan. perkenalkan dirinya. Assalamualaikum, nama saya Hajah Ratnawati. Saya dari Palembang, yaitu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kota Tepuk Madya tangan Palembang. dong buat Ibu Ratna ya. Iya. Oh iya. Maaf Bu Ratna. Kenapa sih? Ini nama ibu saya, mertua saya Ibu Ratna. Oh sama. Siapa? Iya. Siapa yang nanya kan? Iya. Saya yang informasi pengumuman. Ibu saya mau nanya. Ibu kalau pakai perhiasan, ibu perhiasannya disimpan atau dipakai? Saya dipakai tapi pada waktu tertentu. Pada Oh, waktu tertentu. kondangan Pesta. Ibu ya. Oh iya, takut Iya. takut bermasalah, Iya. takut hilang. Iya. Tapi kalau pakai emas, ibu niatnya pamer atau takut pamer? Saya sebenarnya cuma untuk mempercantik diri Oh. dan juga saya tidak mau pamer untuk Tepuk untuk- tangan. Wah. Wah ini nih. Tapi Terima kan ini kasih. masuk TV. Kenapa ibu nggak pakai? Ada kok pakai Ustaz. Oh Mana? pakai Ustaz. Mana? Masnya putih warnanya. Oh, ini mas Tuh. putih. Ada mas putih, mas kuning. Ada mas-mas yang giginya kuning ada juga. ya. Makasih banyak Ibu Ratna. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Ratna. Makasih. Silakan penjelasannya Ustaz. Oh ada emas putih ya? Ada. Izin Nabi. Dan Pak Dokter. Berbicara tentang emas. Yang pakai emas cuma perempuan. Betul? Laki-laki beli emas tapi disimpan jadi investasi. Tapi kalau wanita yang pakai emas, kita dilihat dulu. Wanita itu suka memakai perhiasan. Tapi bagaimana kalau dikira ria padahal tidak ada maksud untuk pamer. Maka dalam hal ini ada 4 yang harus kita camkan. Yang pertama niatnya dulu pakai itu. Ini kita bahasnya perempuan ya. Perempuan ya. Karena kata Nabi, percantik anak perempuanmu. Ya, nikahkan anak laki-lakimu, percantik anak perempuanmu. Salah satu bentuk kecantikan anak perempuan itu adalah dipakaikan emas. Jadinya jatuhnya perhiasan. Maka dalam hukum Islam, perhiasan itu tidak dikenakan hukum zakat asalkan dipakai. Tapi ukuran pakainya itu menurut guru saya ya, saya nanya langsung. Kalau kuku ini takut saya. Tahu nggak jamaah? Yang dimaksud yang tidak kena zakat perhiasan itu jikalau perhiasan itu dipakai tidur. Dipakai tidur. Ada nggak orang tidur pakai perhiasan 5 kilo? Nggak ada kan? Palingan antik, ini kan kalung cincin kecil gini. Enggak lah itu. Tapi kalau yang disimpan maka jatuhnya investasi. 1, 2, 3. Investasi. Jadi yang pertama maka pada perhiasan pada wanita hanya digunakan untuk apa? Dengan niatnya apa tuh? Investasi kah atau perhiasan? Jadi kalau perhiasan ada ukurannya. Kemudian bentuk keindahan tadi harus dipercantik. Lalu mohon maaf kalau kita pakai perhiasan berakhlaklah. Ulangi apa Bu? Jangan niatnya berapa harganya. Tuh, nyakitin hati. Makanya ada berlian. Ada apa namanya mutiara. Tapi kenapa yang digunakan untuk alat ukur zakat itu digunakan emas? Karena selalu dilihat orang.
jadi patokannya pakai emas. Makanya saya juga, ya saya pernah diberitahu Ya, ada ya. emas putih. Saya baru itu emas putih ternyata. Oh, kasihan Jadi, ya. apa? Kasihan baru Baru karena ternyata bagus juga ya. Iya, bagus. Jadi tidak ada niat untuk pamer-pamer, jadi Iya. dikiranya imitasi atau dikiranya perhiasan biasa, ternyata itu adalah emas. Disangkanya perak, atau Iya. makanya beliin tuh Naura, Aira, Nah, almarhumah istri Masita. saya itu juga pakai emas putih. Oh, Masya Allah. Kok lakinya nggak tahu? Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Baru enggak saya. Iya, jamaah. Kita lanjut sekarang, waktu kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita, bahkan curhat ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh, ibu yang ini yang cepat dulu sebelah sini, ibu. Boleh maju, ibu. Iya, silakan. Iya, silakan ibu. Iya, boleh maju ke sini, bu. Iya. Oh, Jangan takut, Masya Allah. jangan takut. Mas Saya- Barli baik kok. Baik, Bu. Saya udah vaksin full. Sampai booster juga saya udah, Bu. Mau izin perkenalkan dirinya, Ibu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala, Bu. Udah nyala, Bu. Nggak usah diketok, bukan pintu. Iya, iya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Halimatus Sa'diyah dari Majelis Taklim As-Salman, Kelurahan Sukarame, Jalan Sukarela, Kota Palembang. Tepuk tangan dong buat Ibu Halimatus Sa'diyah. Mau curhat apa, Ibu? Boleh maju, Habib, sama Ustadz Syam. Mau curhat apa, Ibu? Saya pengen nanya sama Iya. Ustadz Maulana boleh? Oh, Ustadz. Ustadz Maulana. Boleh, Ibu, boleh, ya boleh, Allah. tapi Aduh, kali ini buka aja lah, Bu, ya. diwakilkan sama yang boleh. Iya, iya. Ustadz Syam mau duduk sini, Ustadz Syam. Iya, ini tugas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz Ya. masalah sadaqoh. Sadaqoh. Ya. Kita bersedekah itu Ustadz, Mm. mana yang kita senangi dan kita sayangi itu lebih bagus amal pahalanya Tepuk tangan dulu. daripada Yang kita biasa. udah nggak butuhkan. yang tidak dibutuhkan. Yang akan saya tanyakan Ustadz, kita rajin bersedekah itu tidak berupa bentuk uang atau barang tertentu. Tapi semua, malahan untuk makanan pun kita rajin bersedekah umpama Masya Allah. membawa ke majelis-majelis taklim. Mm-mm. Nah itu Ustadz saya niatkan karena Allah Amin. dan berbagi rezeki. Amin ya Allah. Nah berarti rezeki yang saya dapatkan itu datangnya dari Allah dan ada untuk orang lain bukan untuk saya sendiri. Nah kemudian bersedekah itu ya Ustadz yang paling baik apa yang kita sayangi itu yang bagus amalnya. Mm-mm. Yang Pertanyaannya, pertanyaannya. Mm-mm. Nah, orang Ustadz kalau mengatakan segala macam, katanya minta segala macam, kita diam aja. Ikhlas karena Allah. Nah, bagaimana Ustadz itu di mata Allah? Oke. Ada yang Kemudian lebih mahal. ada Ada yang lagi, lebih mahal Ustaz. daripada Ada lagi. emas. Maaf, Bu, boleh kasih lihat, Bu, ini. Nah, ini ngantrinya ini lama ini. Gelang haji. Iya, lebih mahal daripada emas. Itu aja dulu, Ibu ya. Ya, Nanti kita makasih. jawab dulu sama guru-guru kita ya. Tepuk tangan Nanti dulu. lanjut lagi. Ibu sini aja, jangan kemana-mana dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sini aja, diem aja dulu, Bu. Oke, dijawab dulu sama Habib Usman. Silakan, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu, yang pertama Masya Allah, bukan hanya memberikan makanan ke masjid ataupun ke musola, itu menjadi pahala, senyumnya ibu aja pahala. Senyumnya ibu aja sedekah. Nah tadi kan ibu bentuk nanyanya sedekah. Sedekah memindahkan kotoran, sampah, paku dan lain sebagainya itu bentuk sedekah. Membersihkan majlis, masjid, musola itu bentuk sedekah. Apalagi Allah berikan rizki kepada ibu ataupun penonton di rumah. Mengeluarkan rizkinya untuk memberi makan siapa? Anak yatim, fukara, masakin dan lain sebagainya. Ke masjid, ke musola, ke panti asuhan, ke yayasan dan lain sebagainya. Maka bentuk sedekah. Dan sedekah tatfaul bala, mencegah bala, wabah, musibah. Dan bukan hanya itu. Ibu rajin sedekah ibarat keran yang airnya mengalir tiada henti-hentinya karena bisa diganti oleh Allah 70 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat. Sekurang-kurangnya paling sedikit ibu 10 kali lipat Allah berikan. Jadi Amin. ketika ibu berikan sepiring nanti Allah kasih 10 piring.
ya kan? Dengan harga yang sama, dengan nominal yang sama. Ibu kasih 50 piring, Allah Subhanahu wa taala ganti berlipat-lipat ganda. Yang penting apa? Ikhlas karena Allah. Bukan tadi tuh FOMO, ya kan? FOMO, ikut-ikutan. Bukan. Tapi ikhlas karena Allah, mencari ridhonya Allah dan berharap Allah ridho kepada hamba tersebut dan dijadikan rizkinya menjadi rizki yang berkah, rizki yang nikmat, rizki yang halal, rizki yang Allah berikan di dalamnya menagih kepada keberkahan, yakni nikmat sholatnya, nikmat ibadahnya, bangun malamnya dan lain sebagainya. Dan tentunya ibu berharap Allah jadikan ibu orang baik, Amin. dermawan dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ditambahkan Ustaz Syam, silakan Ustaz Syam. Ibu suka uang nggak? Suka uang Bu? Kalau ikhlas mau ngasih. Sama suruh janji. Nggak dijanjiin, orang cuma ditanya doang. Berarti ya udah kalau zaman sekarang mah sedekahnya uang aja Bu. Karena kalau ibu sedekah pempek nggak semua orang suka makan pempek. Kalau ibu sedekah sesuai dengan apa yang ibu inginkan, yang ibu cintai, belum tentu orang lain suka. Ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah kasih tahu saya amalan yang terbaik. Beda-beda jawaban Nabi. Nabi lihat orangnya, oh ini orang bagus akhlaknya tapi kurang sholatnya. Maka Nabi bilang amal terbaik sholat tepat waktu. Ada orang, oh ini orang sholatnya bagus, zakatnya bagus tapi gampang marah. Maka Nabi bilang amal terbaik jangan marah. Jadi tergantung orangnya gitu. Jadi belum tentu kita sayang sama ini barang, orang lain juga sayang sama barang itu. Ada ibu-ibu karena dia sayang sama dasternya, dia bahagi daster itu. Padahal yang dibagiin bapak-bapak semua. Jadi tidak semua yang kita cintai, yang kita sedekahkan cocok kepada orang yang kita sedekahkan. Yang paling umum kalau sekarang uang. Yang paling umum adalah uang sekarang. Jangan kita memaksa ego kita dengan dalih karena Allah saya cinta barang ini. Belum tentu orang lain cinta. Dia paksakan dia sedekah karpet ke masjid. Nggak cocok sama daripada interior masjidnya warnanya. Warna interior masjid warna hijau terang. Lalu dia kasih karpet warna merah. Nggak nyambung. Jadi subhanallah memang kalau kita mau bersedekah kita lihat juga siapa yang kita kasih cocok kah tidak kah. Jangan mentang-mentang kita suka sama ini kita paksa juga orang lain menyukainya. Belum tentu. Jadi kita lihat-lihat juga orang yang kita sedekahkan. Masya Allah, makasih banyak Ibu. Apa? Ustaz Maulana tolong kasih tahu jamaah nanti kita lanjut lagi. Nah, buat jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan kembali dengan tema hati-hati. Ternyata bisa jadi riba. Tetap di Islam tidak jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.